93. Clara wanita simpanan season I. Keesokan paginya, Bram mengerjapkan matanya. Dia melihat langit-langit kamarnya. Hari ini Bril masih libur sekolah. Ya, hari itu masih hari libur untuk sekolah taman kanak-kanak tempat Bril sekolah. Kebetulan, selama libur sekolah Bram juga sempat mengajak Bril berlibur ke Bali. Bril suka sekali suasana pantai. Seperti Anita, Bram teringat hari ini tak banyak pekerjaan. Dia akan menemani Bril seharian. Semenjak adanya Bril, Bram akan langsung pulang ke kediamannya ketika sudah selesai bekerja. Dia juga akan menemani Bril ketika hari libur. Bram yang dulu senang minum, kini sudah jarang sekali minum. Bahkan hampir tak pernah lagi. Bril mengalihkan dunianya. Seakan sisi buruknya perlahan menghilang. Bram beranjak dari tempat tidurnya. Dia pergi ke kamar mandi dan membasuh wajahnya. Setelah itu, dia pergi menuju kamar Bril. Dahi Bram berkerut ketika melihat Bril tengah duduk di hadapan cermin rias. Rambutnya sedang disisir oleh pengasuh Anna. Bril sudah bangun. Apa Bril juga sudah mandi? Tanya Bram. Seraya mendekati Bril, pengasuh Anna menjauhi Bril. Kini Bram berdiri di belakang Bril dan kepalanya sedikit menunduk dengan tatapan menuju cermin. Bram menatap Bril dari pantulan cermin rias di hadapannya. Akan kemana sudah cantik seperti ini? Tanya Bram. Bril tersenyum kemudian berbalik melihat Bram. Papi sudah janji akan menemani Bril makan es krim. Ucap Bril. Dahi Bram berkerut. Dia berlutut di hadapan Bril. Namun, karena Bram lebih besar, tetap saja Bram lebih tinggi dari Bril. Kapan Papi berjanji? Tanya Bril. Kemarin. Papi berjanji takkan mengulangi meninggalkan Bril lagi ketika makan es krim. Ucap Bril. Bram tersenyum seraya mengusap wajahnya. Sepertinya anak-anak selalu memiliki ingatan yang baik. Namun, Bram sendiri bermaksud berjanji takkan mengulangi meninggalkan Bril sendirian hanya untuk menerima telepon. Nyatanya Bril justru memintanya menemani Bril makan es krim. Ya, baiklah, tunggu Papi. Papi akan mandi dulu. Selagi menunggu, Bril sarapan dulu saja. Kalau belum sarapan, Papi takkan mengizinkan Bril makan es krim. Ucap Bram. Bril mengangguk penuh antusias. Dia turun dari kursi dan keluar dari kamarnya dengan dituntun oleh pengasuh Anna. Bram bergegas menuju kamarnya. Dia mandi dan bersiap. Dia akan berkencan makan es krim dengan Bril. Ya, anggap saja begitu. Seorang ayah akan selalu menjadi cinta pertama bagi putrinya. Selesai mandi dan bersiap, Bram bergegas turun menuju meja makan. Dia sarapan bersama Bril yang sudah memakan sarapannya lebih dulu dengan disuapi oleh pengasuh Anna. Selesai sarapan, Bram menuntun Bril menuju mobil. Hari itu, dia tak mengajak supir, melainkan mengemudikan mobilnya sendiri dan Bril duduk di depan bersama dirinya. Bram pun melajukan mobilnya menuju restoran yang khusus menjual es krim. Di perjalanan, Bril bernyanyi-nyanyi kecil. Mobil Bram yang kebetulan melintasi Claras butik itu tampak berhenti sejenak. Pintu butik itu tampak terbuka. Ada seorang wanita parubaya tampak masuk ke dalam butik itu. Mungkinkah dia kembali? Batin Bram. Bram tersentak ketika Bril memukul lengannya. Papi melihat apa? Mengapa tak mendengarkan Bril bernyanyi? Ucap Bril kesal. Bram tersenyum canggung. Tidak apa-apa. Oke, maafkan Papi. Ucap Bram dan kembali melajukan mobilnya. Pikiran Bram larut. Dia terpikirkan tentang Clara yang mungkin membuka butiknya kembali. Namun, sesaat kemudian Bram segera menepis pikirannya. Pasalnya, yang dia tahu Clara pergi ke Amerika. Bram pernah mencari tahu tentang Clara. Orang kepercayaannya memberikan informasi bahwa Clara pergi ke Amerika. Tak jelas untuk apa Clara ke sana. Setelah itu, Bram tak lagi mencari tahu tentang Clara. Rasa bencinya masih amat melekat di hatinya. Sesampainya di restoran, Bram memesan 2 cup es krim. Dia duduk di kursi bersama Bril. Dia menikmati es krim itu dan terkadang menyuapi Bril makan es krim.
Di tengah memakan es krimnya, Bram mendapatkan panggilan telepon. Dia teringat pada janjinya yang takkan meninggalkan Bril lagi ketika tengah menemani Bril makan es krim. Bram pun tetap duduk di kursinya. Dia menjawab panggilan masuk tersebut yang tak lain dari sekretarisnya. Ya, halo, ucap Bram. Bram melihat Bril tampak asik memakan es krimnya. Halo, Pak, maaf, Pak, apa hari ini Bapak tak akan ke kantor? Tanya sekretaris Bram. Tidak, memangnya kenapa? Tanya Bram. Saya hanya ingin mengingatkan bahwa malam ini, pukul 7, Bapak akan menghadiri undangan ulang tahun pernikahan dari pemilik Pet Core di Hotel Ritz-Carlton. Bram terdiam. Hari inikah undangan itu? Pikirnya, ya. Baiklah, terima kasih sudah mengingatkan saya. Ucap Bram dan mematikan telepon itu. Bram menyimpan ponselnya ke dalam saku celana dan melihat mulut Bril tampak kotor karena es krim yang dimakannya. Bram membersihkan mulut Bril dengan tisu. Setelah itu, Bram mengajak Bril pulang ke kediamannya. Pukul 17.30 WIB Bram bersiap. Dia akan datang ke acara ulang tahun pernikahan dari pemilik Pet Core. Orang itu adalah teman sekaligus rekan bisnis Bram. Akan sangat tak sopan jika Bram tak datang ke acara bahagia rekannya tersebut. Bram tampak tampan memakai setelan Tuxedo dan sepatu pantofel hitam mengkilap. Jam tangan Richard Mille melengkapi penampilannya malam ini. Bram keluar dari kamarnya. Dia dikejutkan oleh Bril yang sudah berdiri di depan pintu kamarnya. Entah sejak kapan Bril berada di sana. Bril sedang apa? Tanya Bram. Apa Papi akan pergi? Tanya Bril curiga karena melihat Bram sudah rapi. Ya, Papi ada pekerjaan. Ini takkan lama. Papi akan segera kembali. Ucap Bram. Apa Bril boleh ikut? Bril bosan. Ucap Bril sedih. Bram menatap mata Bril yang tampak memohon padanya. Bram menghela napas dan tersenyum, tapi Bril harus janji. Takkan nakal di sana. Ucap Bram. Ya, janji. Ucap Bril penuh antusias. Bril bergegas menuju kamarnya. Dia mengganti pakaiannya dengan gaun yang membuatnya semakin terlihat menggemaskan. Setelah itu, Bram menggendong Bril menuju mobil. Sore itu dia membawa supir untuk mengantarnya menuju hotel. Sedangkan Bram dan Bril duduk di kursi penumpang belakang. Sesampainya di hotel, Bram menuntun Bril memasuki ballroom. Di sana tampak ramai dan sudah ada banyak tamu undangan yang datang. Papi, Bril ingin minum. Ucap Bril. Bram menuntun Bril menuju meja yang di atasnya terdapat gelas yang sudah terisi minuman. Ada beberapa pilihan. Dan Bram mengambil jus untuk Bril. Bril melihat sekeliling. Ramai pikirnya. Perhatian Bril tertuju pada seorang wanita dari kejauhan yang tampak tersenyum padanya kemudian beralih melihat teman di hadapannya. Bram memberikan gelas jus di tangannya pada Bril. Setelah itu, dia akan menyapa tuan acara. Namun, belum sempat Bram menyapa tuan acara. Bril menarik celana Bram, membuat perhatian Bram teralihkan pada Bril. Ada apa Bril? Tanya Bram. Itu tante cantik yang sepatunya terkena es krim Bril waktu itu. Ucap Bril menunjuk ke arah kejauhan. Di mana ada wanita berambut pendek yang memakai gaun hitam tanpa lengan sehingga menampakkan bahu wanita itu. Bram terdiam. Seketika dia teringat cerita Bril yang waktu itu. Di mana es krim Bril terjatuh mengenai sepatu wanita cantik. Namun, Bram merasa bingung. Wanita yang mana? Pikirnya. Di tempat yang ditunjuk oleh Bril, berdiri beberapa orang wanita dan Bram tak mengerti wanita mana yang Bril maksud. Yang mana? Tanya Bram. Yang itu. Yang pakai baju hitam. Rambutnya pendek. Ucap Bril menunjuk ke arah wanita berambut pendek yang memakai gaun hitam tadi. Wanita itu memunggungi Bram dan Bril. Bram mengerutkan dahinya. Bagaimana bisa Bril tahu? Wanita itu bahkan berdiri memunggungi dia dan Bril. Dari mana Bril tahu? Tanya Bram. Tadi. Dia tersenyum melihat Bril. Ucap Bril. Benarkah? Lalu, Bril mau apa? Tanya Bram bingung. Bril ingin minta maaf.
Ucap Bril, dahi Bram lagi-lagi berkerut, namun, sesaat kemudian dia menuruti keinginan Bril. Bram menyimpan kembali gelas jusnya di atas meja dan menuntun Bril mendekati wanita itu. Begitu berdiri di depan punggung wanita itu, Bril langsung menarik gaun bagian bawah wanita itu. Bram mencoba menahan tangan Bril agar tak menarik gaun wanita itu. Tak sopan pikirnya. Namun, sesaat kemudian wanita itu berbalik karena merasakan gaunnya yang ditarik. Buk! Brengsek! Apa yang kamu lakukan? Geram wanita itu. Bram terkejut ketika wanita itu memukul kepalanya dengan handbag milik wanita itu. Sontak Bram melihat wanita itu. Dek! Jantung Bram berdegup kencang melihat wajah wanita itu. Bram menelan air liurnya. Sesaat kemudian, wanita itu yang juga tak kalah terkejut pun bergegas menjauhi Bram. Bram masih terdiam. Dia merasa syok dengan apa yang dia lihat. Lamunannya buyar ketika Bril kembali menarik celananya. Sementara itu, Bram tak melihat wanita itu lagi bahkan ketika dia mencarinya di antara para tamu undangan lainnya. Bersambung, jangan lupa subscribe, like, komen dan bagikan ke teman-teman semua. Zangelnuts Novel.